memiliki hubungan dengan wanita lain. Nah, jadi ini yang menjadi persoalan yang paling utama, dan tentunya itu kan memberikan suatu tekanan mental bagi Teguh Dewi, dan itu membuat akhirnya tidak ada kecocokan lagi di antara mereka berdua, dan bahkan itu membuat si Dewi yakin bahwa jika meneruskan perkawinannya dengan Andrew, kelakuan Andrew ini tidak mungkin atau patut diduga tidak mungkin bisa dirubah lagi, karena sebenarnya takut nggak berubah nih. Jadi kalau mau diperpanjang perkawinannya, Teguh Dewi sudah tidak siap untuk menghadapi perilaku suaminya yang mungkin akan terus berlanjut dan tidak berubah, dan Teguh Dewi juga berhak untuk merasakan hidup yang bahagia tanpa ada pressure mental akibat perilaku suaminya yang kurang setia atau tidak setia. Oke bang, kondisi Teguh Dewi sendiri kan sedang lagi hamil ya. Bagaimana tuh bang sampai akhirnya dia mau ya udah kekeh untuk berpisah dengan suaminya? Ya, jadi memang itu salah satu materi yang kita bicarakan. Satu adalah dari sisi psikologis ya, bagaimana seorang istri yang lagi dalam keadaan hamil tua, 2 bulan lagi akan melahirkan, di tengah proses kehamilannya itu dia harus mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, sementara seorang istri yang sedang hamil dan akan menyambut kelahiran anaknya itu biasanya kan butuh seorang suami sebagai pendamping ya. Nah, tapi kelihatannya kemarin Teguh Dewi sudah sampai kepada satu keputusan, dia lebih baik melahirkan sendiri dengan baik tanpa ada suatu tekanan mental, pikiran, gangguan apapun dari perilaku-perilaku yang dibuat oleh Andrew selama 11 tahun ini yang terus berulang. Jadi dia merasa bahwa dia akan lebih tenang kalau memang melahirkan anaknya itu sendiri ya, tanpa ada suami sekalipun yang mendampingi, buat dia tidak masalah, dia siap. Itu dari segi psikologisnya, dan kami juga membahas dari sisi hukumnya ya, dari sisi hukum positif dan sisi hukum agamanya. Jadi kami harus sampaikan bahwa memang kalau secara fikih formil ya, seorang istri itu boleh mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, atau istilahnya itu khuluk ya kalau nggak salah itu ya secara hukum Islamnya, ketika istri itu merasa bahwa dia sudah haknya dilanggar, dan kemudian dia merasa dia diperlakukan dengan cara yang tidak senonoh. Jadi haknya dilanggar, jelas sebagai seorang istri harusnya haknya adalah mendapatkan cinta dari suaminya, itu perhatian dari suaminya, itu satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan cinta, perhatian, dan juga yang berhak untuk menikmati hubungan suami istri itu adalah dia sebagai istri. Ini sudah tidak terrealisasi karena Andrew sudah berulang-ulang ketahuan selingkuh dan sudah dimaafkan, dan ini nggak berubah. Nah, kemudian ada perlakuan yang yang membuat si istri itu merasa dia mendapatkan tekanan atau diperlakukan tidak adil. Jadi ini juga terpenuhi. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti itu, maka secara hukum positif maupun hukum kompilasi hukum Islamnya atau hukum Islamnya, boleh saja seorang istri yang sedang hamil itu mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Mungkin nanti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya misalnya dari antara sekian banyak syarat itu adalah masa iddahnya akan diperpanjang. Jadi artinya sampai si bayi itu lahir, si istri ini tidak boleh memiliki hubungan dengan laki-laki lain atau menjalin ikatan hubungan dengan laki-laki lain. Jadi ini hanya untuk memastikan dan menjamin bahwa anak yang dilahirkan oleh istri yang sedang hamil dan menggugat suaminya itu, bahwa anak yang dilahirkan itu jelas adalah anak dari suami yang sedang lagi dalam proses perceraian tersebut. Jadi hanya itu saja hal-hal yang perlu diperhatikan. Tapi kalau secara hukum boleh apa tidaknya, ternyata boleh ya. Jadi oleh karena itu tidak menghalangi Teguh Dewi untuk segera mengajukan gugatan cerai kepada Andrew. Dan oleh karena itu makanya kami katakan ini mulai hari ini akan diproses gugatan cerainya, dan mudah-mudahan minggu depan sesuai dengan keinginan Teguh Dewi, gugatan cerai tersebut sudah bisa kita daftarkan di Pengadilan Agama. Apa aja sih bang poin-poin yang diminta Teguh Dewi selain dia ingin berpisah mungkin dari harta gono gini atau anak-anak asuhnya? Kalau mengenai masalah harta gono gini, kemarin Teguh Dewi menyampaikan bahwa ketika mereka masuk ke dalam perkawinan tersebut, mereka sudah dilengkapi
dilengkapi dengan perjanjian pranikah. Ya, jadi oleh karena adanya perjanjian pranikah tersebut itu akan lebih memudahkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah gonogini ya, karena sudah jelas mereka menguasai harta mereka masing-masing, ya tidak ada percampuran harta. Nah, itu yang terkait dengan masalah harta. Tentu kalau perceraian itu kan akibatnya lagi yang harus diselesaikan selain harta adalah anak-anak. Nah, karena anak-anaknya itu masih di bawah umur, tentu kita akan mintakan bahwa anak-anak ini juga baik yang sudah ada sekarang maupun yang akan lahiran dalam waktu 2 bulan ini, itu pasti tentu akan lebih tepat berada dalam perawatan dan hak asuh ibunya, ya. Meskipun mungkin tidak mengurangi haknya Indro untuk bertemu dengan anak-anaknya, karena kemarin saja Tengku Dewi bilang gitu loh bahwa anaknya itu diberikan kesempatan untuk quality time dengan Indro. Ya, ini kan sekarang mereka kan lagi pisah nih ya, nggak satu rumah nih karena masalah yang ada itu. Nah, tapi tetap melalui orang-orang rumah, melalui ART, Tengku Dewi mengizinkan anaknya itu untuk bertemu dengan Andrew ya sebagai ayah dari anak ini untuk quality time. Jadi artinya setelah terjadi perceraian pun diharapkan akan seperti itu. Artinya Tengku Dewi tidak akan memutus hubungan silaturahmi antara anak dengan ayah. Tapi kalau mengenai masalah hak asuhnya, Dewi tentu ingin anak-anak yang masih di bawah umur ini adalah dalam pengasuhannya dia. Dan tentu juga dengan hak-hak yang terkait yang diizinkan dan dibenarkan oleh undang-undang seperti hak nafkah pendidikan, kesehatan buat anak-anaknya gitu ya, dan juga mungkin nafkah hidup juga buat si Tengku Dewi sampai ada perkawinan lagi. Itu menurut aturan hukum, meskipun kita tidak mengharapkan itu akan dilakukan yang hak nafkah istri itu, tapi setidak-tidaknya hak-hak yang diizinkan oleh undang-undang untuk kita mintakan dalam gugatan perceraian tersebut kita akan mintakan.